wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah sehat. Ya, kita ketemu lagi ya meskipun di siang hari ketemu biologi. Kalian gimana rasanya ketemu biologi? Senang. Ada yang biasa aja, ada yang senang. Nah, ada juga yang ya agak semangat lah ya. Tapi nggak apa-apa. Pertemuan yang dilakukan dalam hal kebaikan, insya Allah akan menjadi pahala kita semua. Amin. Untuk itu kita berdoa. Silakan Mas Fauzi berdoa. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Menepati diri. Ya baik, terima kasih Mas Fauzi sudah memimpin program. Sebelumnya, apakah kalian sudah masuk semua teman-teman kalian? Ada yang masuk. Ada yang nggak masuk siapa tuh? Mas Mas Rido. Rito nggak masuk. Kenapa kira-kira? Izin. Oh tadi izin. Iya. Izin kenapa? Adiknya sakit. Oh mungkin mendampingi di rumah sakit ya? Kalian sudah mempelajari minggu kemarin tentang ruang lingkup biologi. Coba salah satu aja. Apa itu biologi? Salah satu aja angkat tangan. Biologi. Angkat tangan. Ya, Mun. Biologi itu istilah dari ada dua kata, yaitu bio dan logos. Bio artinya alam, kemudian logos adalah ilmu pengetahuan. Biologi adalah ilmu pengetahuan. Ilmu yang mempelajari tentang kehidupan atau alam. Baik, saya anggap kalian semua sudah tuntas ya dalam hal ruang lingkup biologi. Nah, di dalam biologi ini tentu kalian tahu kan tadi biologi mengenai pembelajaran hidup kehidupan lah ya. Nah, di dalam biologi ini ada beragam variasi dalam hal kehidupan. Coba saya pengen dua orang maju ke depan. Mas Fauzi maju ke depan. Terus sama Mbak Salma maju ke depan. Ke tengah. Oke. Coba kalian amati dua teman kalian ini kira-kira apa yang membedakan dari mereka? Jenis kelamin, terus apa lagi? Sebaik-baiknya rambut mungkin. Nah, nggak tahu terus tinggi badan, terus tubuh, ya. Alisnya juga beda ya. Jadi ini salah satu contoh dari keanekaragaman yang kita temui di sekitar kita. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk teman. Oke, untuk itu kita masuk ke dalam tujuan pembelajaran kita selanjutnya, yaitu kalian nantinya akan mempelajari tentang konsep keanekaragaman hayati. Yang kedua yaitu menjelaskan konsep keanekaragaman hayati tingkat gen, jenis dan juga ekosistem, dan juga mengelompokkan keanekaragaman hayati itu berdasarkan tingkatannya. Tadi sudah contohnya Mbak sama Mas Fauzi ya. Tadi sudah dicontohkan dua perbedaan dari tingkat jenis. Contoh lainnya, coba ada yang bisa membantu? Contoh lainnya dari keanekaragaman yang kita temui di sekitar kita. Kalau tumbuhan gimana, Pak? Tumbuhan, contohnya ada yang bisa mencontohkan nggak? Bisa. Pasti. Bunga mawar yang warna-warni, betul. Ada lagi yang bisa membantu contoh dari keanekaragaman hayati? Banyaknya jenis tumbuhan, hewan, terus Pisang Pak, pisang itu banyak ada yang berbeda. Pisang Ambon, tipe ekosistem, pisang Ambon, pisang Ambon. jagat dan sebagainya ya. Nah, kalian sudah mengetahui banyak sekali keanekaragaman hayati yang kita temui di sekitar kita. Oke, nah ini salah satu contoh yang lainnya. Kalau kalian tahu kalau punya kucing, mungkin kenapa kucingnya berbeda-beda, padahal sama-sama kucing gitu, ya kan? Nah, ini kita bahas pada pertemuan kali ini.
keanekaragaman hayati itu sebenarnya apa sih? Keanekaragaman hayati. Variasi atau keanekaragaman yang ada pada suatu organisme. Dibedakan menjadi 3 keanekaragaman hayati. Yang pertama yaitu tingkat gen, yang kedua tingkat jenis, dan juga tingkat ekosistem. Kira-kira kalau contohnya tingkat gen, tadi bunga mawar, terus mangga boleh, mangga madu dan lain sebagainya. Dan yang dicontohkan oleh teman kalian tadi, Salma dan juga Fauzi. Nah, meskipun kembar, kita tahu kayak di Filipina aja, kan mereka kembar identik ya. Mereka pasti ada perbedaan karena memang ada sesuatu gen yang membawa sifat, yaitu kromosom gitu. Contohnya pada Upin Ipin, apa yang membedakan? Rambutnya berbeda, pasti ada yang berbeda meskipun mereka kembar. Yang kedua yaitu mengenai keanekaragaman jenis. Contohnya apa? Nah, ini salah satu contoh dari keanekaragaman jenis. Yang kalian tahu kacang apa saja? Kacang buncis, kacang hijau, dan lain sebagainya ya. Oke, ini salah satu contoh dari keanekaragaman jenis. Yang ketiga yaitu keanekaragaman ekosistem. Contohnya ekosistem dulu apa? Ada yang tahu nggak ekosistem? Ya. Jadi sebenarnya kalian sudah ada bahan di depan, kenapa kok enggak? Hanya pula aja yang ini. Ya, jadi ekosistem itu memang suatu interaksi atau pola timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Contohnya ekosistem. Angkat tangan aja, saya nggak mau. Ekosistem sawah. Ekosistem sawah. Terus ada lagi? Hutan, sungai, gurun, laut. Betul sekali. Tepuk tangan dulu. Oke, sekarang kalian sudah tahu ya perbedaan keanekaragaman hayati tingkat dari ketiga tingkat ini ya. Sekarang saya minta tolong ke siapa ya? Bentar, saya lihat data. Kalian kan sudah mengerjakan post test sebelum mengerjakan ya. Bentar, saya lihat. Eli, maju ke depan. Terus apa? Maju ke depan, Mbak. Maju ke depan. Terus Salsa. Bagus. Maju ke depan. Mas Bagus sebelah. Ini kan aja, bisa di sana, bisa di sana. Oke. Ya, jadi kenapa kok teman kalian ini saya suruh maju ke depan? Kira-kira? Dikasih tugas. Perwakilan kelompok. Perwakilan kelompok. Kenapa kok saya pilih berempat ini? Karena memang mereka lah yang memiliki nilai terbaik dalam post test tentang untuk itu saya kasih tugas untuk mereka untuk menggandeng 3 teman di sekitar kalian. Lalu kalian amati gambar berikut. Oke, jadi Alfa kelompok 1, Bagus kelompok 2, Salsa kelompok 3, dan Eli kelompok 4. Silakan kembali ke tempat dan merangkul temannya. Oke, sudah kumpul? Ya, maksudnya kelompok aja, kelompok aja.
Sudah ya, sudah kumpul semua ya. Di situ kalian saya kasih dari ketua kelompok masing-masing, saya kasihkan gambar yang mana di situ tugas kalian adalah silakan amati gambar itu kira-kira apa dan masuk ke dalam keanekaragaman jenis keanekaragaman hayati tingkat apa. Saya kasih waktu 5 menit. Ya, jenisnya dan juga keanekaragaman ekosistem. Ini nanti salah satu ada yang mau gimana? Ya, betul. Nanti bisa Oh, pilih salah kelompok satu. 2 ada yang mau ditanyakan? Oke, kayaknya sudah semua ya. Coba kelompok 1 berdiri di tempatnya aja, silakan disampaikan. Jadi di sini kelompok kami mendapatkan 4 gambar. Yang pertama ada gambar padang rumput. Di sini ada keanekaragaman ekosistem. Kemudian yang kedua ada gambar dia itu yang kedua gambar perbedaan wajah dari seseorang, mulai dari kulit, warna kulit, rambut, hidung, pokoknya semuanya berbeda. Di sini yaitu keanekaragaman gen. Kemudian gambar kedua ini merupakan gambar dari hutan hujan tropis. Jadi ada keanekaragaman ekosistem, dan yang gambar bawahnya ini ada keanekaragaman jenis seperti yang dijelaskan oleh Bapak tadi, ada kacang-kacang yang berbeda. Ada yang mau menanggapi? Sudah. Tepuk tangan dulu. Kelompok 2 mendapatkan 4 gambar juga. Yang pertama adalah gambar bakau-bakauan, di mana bakau-bakauan ini termasuk ekosistem pada tingkat keanekaragaman hayati pada tingkat ekosistem. Kemudian ada gambar ilalang, rumput-rumputan semuanya, dan merupakan keanekaragaman hayati pada tingkat jenis. Terus untuk gambar yang selanjutnya ini ada 2 gambar. Yang pertama ada gambar hewan penyu, ini termasuk ekosistem laut. Terus kemudian di bawahnya ini juga ada gambar manusia, yang dimana ini kembar, cuman ada perbedaan. Mungkin ada pun bedanya baik dari fisik, mungkin seperti upin-ipin tadi itu kan ada rambutnya 1, tapi kalau yang ini ada yang gemuk, ada yang kurus. Terus mungkin dari sifatnya juga Masuk ke dalam keanekaragaman. Iya. Oke, tepuk tangan dulu. Kelompok 3, silakan. Ini dari kelompok 3 ini akan sampaikan. Kalau yang pertama ini adalah keanekaragaman. Jadi ada kelapa, ada lontar, ada aren, ada pinang. Ini keanekaragaman jenis. Kemudian yang ini ada banyak sekali manusia di sini. Ini adalah keanekaragaman gen. Ini ya. Nah, kemudian gambar selanjutnya ada lingkungan laut. Nah, ini adalah keanekaragaman ekosistem laut. Kalau yang ini ada manusia yang kembar. Nah, kembar di sini sehingga digolongkan keanekaragaman jenis. Keanekaragaman jenis. Coba teman-temannya ada yang mengoreksi?
Mbak, tunjuk gambarnya. Kelompok 3 menyampaikan bahwa ini termasuk keanekaragaman jenis tadi ya. Ada yang menanggapi nggak? Ada. Seharusnya tingkat keanekaragaman tingkat G. Seharusnya keanekaragaman tingkat G. Karena sama-sama manusia, tidak ada satu spesies tapi memiliki gen yang berbeda. Itu ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Untuk yang kelompok 4 ini kumpulan bunga mawar, ini termasuk ekosistem berdasarkan apa? Keanekaragaman hayati berdasarkan gen. Soalnya kan maknanya berbeda. Terus yang ini kumpulan berbagai kucing bisa ngomong kan berbeda jenis spesies. Keanekaragaman jenis. Ya, keanekaragaman tingkat jenis. Terima kasih kelompok 4. Oke, kalian sudah mempelajari tentang keanekaragaman. Nah, kira-kira silakan amati dulu video berikut. Oke, gini. Kalian kira-kira bersyukur nggak hidup di Indonesia? Bersyukur karena berdasarkan yang kita pelajari saat ini. Kira-kira kalian bersyukur kenapa? Banyak bedanya, Pak. Banyak perbedaannya. Banyak ada flora dan warnanya. Flora dan warna sangat beraneka ragam. Sebenarnya di dalam video berikut ditampilkan bagaimana keanekaragaman dalam Indonesia. Yang mana yang kita tahu, kalian kalau sering healing atau berrekreasi atau ya berliburan lah, ada pantai, ada pegunungan dan lain sebagainya. Itu kita sangat memiliki banyak sekali potensi dalam beraneka-ragaman. Berdasarkan hal ini, untuk pertemuan selanjutnya, saya harap kalian masing-masing kelompok nantinya akan membuat suatu media. Terserah kalian mau membuat apapun. Kalian yang mau menjadi, misalkan tadi Mas Fauzi sepertinya punya bakat jadi artis ya. Jadi bisa membuat vlog mengenai keanekaragaman hayati, entah itu tingkat gen, entah itu tingkat ekosistem, entah itu tingkat spesies. Bebas kalian buat, bisa jadi poster, bisa jadi PPT, bisa jadi main-main juga bisa. Silakan, sekreatif kalian mungkin. Mungkin kalian yang suka bicara, mempunyai cita-cita menjadi penyiar radio seperti Mbak Ratna, bisa nanti jadikan narasi mungkin, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan mengenai tugas? Sudah jelas. Jelas ya? Oke, kalau jelas, mari kita simpulkan apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Berdasarkan gambar berikut, kira-kira kesimpulannya gimana? Ada 3. Karena kita memang ada tingkatannya. Keanekaragaman hayati itu tingkat yang paling rendah yaitu tingkat lebih jauh lagi keanekaragaman hayati tingkat jenis. Lebih tingkat lagi, lebih luas lagi keanekaragaman ekosistem. Oke, terima kasih. Saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Semoga menjadi ilmu yang berkah untuk kalian. Untuk itu kita ucapkan alhamdulillah dulu.